Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi yaitu pemijahan alami ikan lele atau natural spawing. Pemijahan alami merupakan pemijahan ikan yang terjadi secara alami, di mana pemijahan alami dilakukan pada sepasang ikan jantan dan ikan betina pada sekelompok ikan yang ditempatkan pada suatu wadah atau kolam khusus pemijahan. Perbandingan yang baik antara ikan betina dan jantan adalah 1:1 dengan perbandingan berat dan jumlah yang sama. Kali ini saya bersama Bung Wahudin. Beliau adalah pemilik ikan lele ini yang berlokasi di Desa Beringin Jenggot, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Saya akan menggali informasi bagaimana sih pemijahan yang dilakukan oleh Bung Wahudin, pemijahan alami, prosesnya bagaimana, cara memilih ikan yang baik untuk dipijah bagaimana, kemudian setelah dipijah membesarkan larva ikannya bagaimana, perawatannya bagaimana, pemberian pakannya bagaimana. Saya akan langsung dengan ahlinya. Beliau adalah Bung Wahudin yang sudah lama berkecimpung budidaya ikan lele, kurang lebih sudah 5 tahun. Tapi sebelum kita melanjutkan ke tutorial berikutnya, jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Niko Multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, kali ini untuk langkah yang pertama proses pemijahan ikan lele secara alami adalah kita akan mengambil yaitu ikan indukan. Ini adalah ikan indukan dengan luas berapa Bung Wahudin? Ya, ini untuk kolam indukan sendiri saya ukurannya berarti 3x5 dengan kapasitas kurang lebih antara ada 20 indukan. Nah, ini langkah pertama untuk proses pemijahan yang biasa saya alami, yang saya lakukan itu yang pertama adalah kita nanti akan memilih indukan yang siap pijah. Jadi kita akan memilih indukan yang siap pijah. Pertama membol kolam indukan ya. Tapi sebelumnya ini pun ya saya mohon maaf dengan apa yang saya lakukan di sini. Kita bukannya menggurui, tapi kita saling sharing karena saya sendiri juga masih orang awal ya di sini di bidang nyawa, ilmu nyawa. Kita tidak ada yang namanya senior, tidak ada namanya orang pintar, tapi kita saling berbagi. Yang pertama yang biasa saya lakukan, yang pertama memilih indukan ya, kita membobol kolam indukan. Nanti tujuannya untuk memilih indukan yang siap pijah dan yang belum siap pijah. Sahabat Niko Multimedia, ini adalah kolam indukan, di mana kolam ini ada beberapa indukan jantan dan betina ikan lele, dan kali ini saya dengan Bung Wahudin akan mencari indukan yang baik untuk dipijah. Ini saya sudah membobol ya dengan Bung Wahudin, dan ini dilihat sahabat Niko. Sahabat Niko, ini airnya sudah keluar, sudah saya bobol, dan kali ini saya akan menunggu air ini surut sampai nanti siap.
sampai airnya nanti surut, kemudian ikan jantan dan ikan betina juga nanti bisa kelihatan. Bung Wahudin, sebelum kita melanjutkan ke video selanjutnya, yaitu saya ingin bertanya, ini untuk indukan ikan lele yang baik untuk dipijah usia berapa? Kalau indukan lele sendiri itu minimal itu usia 2 tahun dengan bobot kisaran 1,5 kilo sampai 2 kilo. Itu yang siap dipijah. Itu pun nanti ada kriterianya sendiri atau ciri-ciri yang benar-benar siap dipijah atau belum. Dan itu pun nanti tergantung juga perawatan. Ini kapan perawatannya? Nah, berarti untuk usia sudah. Nah, untuk perawatan sendiri nanti bagaimana? Untuk perawatan indukan sendiri, ya sebelum kita pijah itu memang indukan harus benar-benar kita rawat. Dalam arti yang pertama nanti pemberian pakan indukan. Pakan indukan yang saya sering lakukan itu kita tidak sembarang pakan ya. Yang pertama itu pakan pabrikan yang sering pelet, itu juga bagus. Yang kedua pakan alami tapi mengandung protein tinggi seperti katakan kodok, pancet, bekicot. Cacing? Cacing tidak, saya tidak menggunakan ya itu. Dan saya tidak menggunakan pakan ayam tiren. Biasanya kan ada indukan yang dikasih ayam tiren, itu saya tidak menggunakan. Kenapa tidak diberi ayam tiren? Ada alasan tertentu? Setelah saya amati, indukan yang saya kasih ayam tiren sama yang tidak kasih pakan ayam tiren itu memang lain. Yang pertama, kalau menggunakan pakan ayam tiren, indukannya itu cuma lemaknya saja. Adapun kalau misalkan telur juga banyak, tapi telurnya sendiri itu nanti menetas, tapi untuk umur 1-2 hari itu nanti kolep alias mati. Nah, ini nanti setelah kita sudah mendapatkan indukan jantan dan betina, ini nanti indukan ini nanti dipindah. Nah, nanti kalau misalkan kita nanti indukan jantan dan betina sudah kita dapat ya, kita pilih mana yang benar-benar siap atau yang belum. Nanti yang siap kita ambil, nah nanti kita masukkan ke kolam pemijahan. Ada kolam sendiri untuk pemijahannya. Berarti ini kolam ini nanti tidak untuk pijah ya? Tidak, ini cuma untuk menampung indukan. Jadi kolam khusus untuk indukan. Untuk indukan saja. Kalau nanti untuk pemijahan ada kolam sendiri. Sahabat Niko Multimedia, setelah kita sudah membobol kolam ini adalah pipa. Saya angkat, kemudian airnya keluar dan saya kasih filter atau saringan. Tujuan dari saya beri ini saringan adalah agar ikan kecil atau ikan lele indukan ini nanti tidak keluar ke luar kolam. Jadi harus kita filter terlebih dahulu, sehingga nanti ikannya juga tidak keluar. Dan ini saya sambil menunggu air ini surut, karena nanti akan saya pilih indukan yang akan kita pijah dengan Bung Wahudin. Sahabat Niko Multimedia, untuk filter sendiri ini adalah
bak atau ember yang diberi lubang. Kita bisa kasih lubang sendiri ini, atau biasanya di toko pertanian ini ada ember yang sudah ada lubangnya. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk memberi lubang sendiri. Sahabat Niko Multimedia, ini ikannya sudah kelihatan. Ikan indukan, antara indukan jantan dan indukan betina ini sudah bisa dilihat ini. Karena sudah airnya sudah surut. Ini untuk besarnya, panjangnya kurang lebih 40 cm dengan bobot kurang lebih 1,5 sampai 2 kg. Nah, ini sudah bisa dilihat indukan-indukan yang akan saya hijah. Terus ikuti video selanjutnya agar lebih terperinci, lebih jelas. Untuk lele indukan ya yang ukuran 1,5 atau dengan bobot 1,5 sampai 2 kilo itu bisa bertahan, untuk kita pijakan bisa bertahan sampai 2 tahun, tapi kalau untuk bobot yang lebih dari itu pun katakan masa ininya, reproduksinya itu pun lebih cepat, cuma bisa bertahan antara 1 tahun, itu pun sudah dimasukkan ke expired, dalam arti nanti bisa dimasukkan ke pemancingan atau dikonsumsi lah, itu aja. Untuk kolam indukan sendiri, kalau indukan saya rasa tidak perlu ditutup paranet, lain dengan perlakuan sama yang namanya benih, karena indukan itu sudah tahan. Intinya satu, untuk indukan biar bagus, indukan bagus itu satu, untuk pakannya sendiri. Jangan sampai, kalau untuk yang sering saya amati dan pernah saya praktekkan, kalau indukan dikasih ayam tiren itu saya rasa kurang bagus. Yang pertama itu intinya pakan saja. Apakah memiliki perawatan khusus? Kalau untuk indukan yang saya rawat itu biasanya tidak ada perlakuan khusus ya, indukan nggak ada, intinya sama, yang penting porsi makannya saja, makan, nggak ada perlakuan khusus untuk indukan. Untuk pemberian makan setiap pagi dan sore hari atau? Untuk pemberian makan itu satu hari saya cuma kasih satu, pas malamnya saja. Itu biasanya berbentuk, kalau misalkan ada pelet saya kasih pelet. Nah, itu untuk pelet sendiri biasanya saya kasih campuran susu, susu ibu hamil. Untuk ya menurut saya itu pun mitos ya, tapi menurut saya juga memang bagus untuk perangsang, intinya untuk menuakan yang namanya telur. Dan pakan-pakan kayak pakan alami, kayak kodok, picot, itu pun bagus. Untuk pemberian susu sendiri setiap berapa hari sehari? Untuk pemberian susu itu biasanya
antara sebelum dipijah itu satu minggu sebelum dipijah itu biasanya saya kasih suplemen susu, kasih campur sama yang namanya pelet, di campur ya, susunya dicairkan dulu baru bisa campur sama pelet. Nah nanti kita tebarkan untuk pakan indukan. Indukan yang benar-benar siap pijak dan yang belum. Pertama kita cari indukan. Indukan jantan ya. Ciri-cirinya Untuk ciri-ciri ciri-cirinya itu untuk indukan jantan. Yang pertama, untuk ciri-ciri indukan sendiri ya kita bisa dilihat dari yang namanya alat kelaminnya, membedakan antara indukan jantan sama betina.
kita bisa lihat ini indukan jantan ya. Alat kelaminnya itu meruncing seperti ini ya, memanjang meruncing. Dan untuk indukan jantan yang siap pijah sendiri itu pertama alat kelaminnya memerah ya, merah. Siripnya juga kelihatan merah, dari sirip itu merah, kemerah-merahan ya. Dan kalau kita lulus ya, itu posisi siripnya itu berdiri. Nah, ini berdiri. Ini berarti untuk siap pijah. Ini siap pijah. Ini untuk indukan jantan. Ya, siripnya berdiri ya. Ini benar-benar siap pijah. Dan siripnya pun kelihatan merah. Ini untuk lele sangkuriang. Nah, untuk betina sendiri itu dilihat dari postur tubuhnya sendiri itu memang juga lain ya. Kalau tadi jantan itu memanjang ramping, kalau betina itu kelihatannya lebih gemuk. Dan untuk betina sendiri yang siap pijah biasanya perutnya juga berisi, contohnya seperti ini. Kalau ciri-ciri fisik itu memang beda ya. Dengan untuk ciri-ciri yang siap pijah sama dengan indukan jantan. Yang siap pijah itu biasanya kita pegang siripnya aja udah berdiri. Siripnya berdiri ya. Ini siap pijah. Udah berdiri. Memerah. Dan untuk alat kelaminnya sendiri juga ini untuk lele betina ya, indukan betina. Tuh. Ini untuk alat kelaminnya sendiri. Nah, Lebih buel ya. membulat Ya. Membulat ya. Kalau tadi yang jantan itu memanjang, kalau ini membulat ya, bulat Agak bulat. ya. Dan alat kelaminnya juga yang siap pijah juga sama, kelihatan memerah. Kalau ini alat ini Oh, itu anus ya. ya. Setelah kita sudah menentukan indukan jantan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bung Wahudin, ini ada 3 ekor indukan jantan. Ini nantinya mau dibawa kemana ini, Bung Wahudin? Untuk ini indukan sendiri, indukan jantan nanti kita tempatkan dulu terlebih dahulu sebelum indukan betina ke kolam pemijahan, kolam khusus pemijahan. Yang kolam pemijahan sendiri sebelum indukan masuk sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Kita ke Kita tempat menuju ke pemijahan. tempat pemijahan. Sahabat Niko Multimedia, kita akan ke kolam untuk yang dibuat khusus, yaitu untuk pemijahan. Nah, ini sekarang saya dengan Bung Wahidin akan membawa 3 ekor indukan jantan terlebih dahulu yang akan
saya bawa ke kolam khusus untuk pemijahan. Sebelum indukan jantan kita masukkan, terlebih dahulu kita cuci atau dimandikan ya, untuk menghilangkan kotoran dan untuk biar indukan lebih seger. Kita cuci dengan air bersih. Bung Wahudin, ini nanti indukan ini ditaruh di kolam yang mana? Indukan saya taruh di kolam yang ini ya, kolam ini. Nah, ini kolam yang sudah saya persiapkan terlebih dahulu dengan kita kasih kakaban. Nah, kakaban ini sendiri tujuannya untuk fungsinya untuk nanti biar telur menempel di sini ya, di kakaban. Untuk kakaban sendiri apa harus memiliki standar khusus untuk Kalau panjang dan lebarnya? kakaban itu menurut saya nggak ada standar khusus, intinya kurang lebih dari bagian kolam 80% itu tertutup kakaban. Katakan kalau misalkan kolam ini saya ukuran 2x3 ya 80% kita bikin kakaban lah. Untuk kakabannya dikasih berapa kakaban? Ini kakaban biasanya saya kasih dua ya, ukuran ini saya bikin ukuran 50 cm kali 1,5. Ini ukuran 2x3. Ini 2x3. Untuk airnya sendiri ini ketinggian berapa, Bung Wahudin? Ini kalau untuk air sendiri saya ketinggian air ya itu kurang lebih antara 25 cm sampai 30, tergantung besar kecilnya indukan. Yang penting indukan itu biar istilah orang Jawa bilang ngelem. Jadi dari bodi indukan sendiri itu nggak kelihatan lah, intinya itu. Mohon maaf Bung Wahudin, ini sebelum ikan ditaruh di sini, ini untuk airnya apa ada air khusus? Dikasih probiotik atau dikasih obat? Kalau air sendiri itu yang pertama itu air bersih ya, air bersih, jadi baru langsung, jadi nggak ada prebiotik. Kalau untuk pemijahan nggak ada prebiotik, langsung air baru dari sumber air baru, intinya bukan air yang sudah menginap atau air tampungan. Kita taruh indukan jantan terlebih dahulu. Kenapa kita taruh indukan jantan terlebih dahulu? Ya satu, biar dia posisinya mencari indukan betina nanti kita tunggu kurang lebih 15 menit baru indukan betinanya kita masukin. Setelah kita sudah memasukkan indukan jantan ke dalam kolam pemijahan, ini langkah selanjutnya adalah kita mencari indukan betina. Indukan betina nanti ini akan saya cari dan saya masukkan ke dalam ember. Kemudian setelah selang waktu 15 menit baru nanti saya akan memasukkannya ke dalam kolam yang sudah siap untuk pemijahan. Jadi pertama adalah ikan jantan terlebih dahulu, kemudian setelah 15 menit baru indukan betina. Ini indukan betina akan saya bawa ke kolam pemijahan. Sahabat Miko Multimedia, setelah
indukan-indukan ini sudah kita ambil dan masukkan ke ember, langkah selanjutnya adalah kita bersihkan dengan air yang bersih. Tujuan dari kita bersihkan ini agar kotoran atau lumut ini nanti lepas, jadi ikannya bersih karena kita akan memasukkannya ke dalam kolam khusus untuk pemijahan. Nah, kemudian ini setelah 15 menit berlalu, ini indukan jantan baru kita masukkan dan indukan betina baru kita masukkan ke dalam kolam khusus pemijahan. Ini adalah paranet ini adalah terbuat dari plastik paranet atau disebut kakaban. Ini dikasih pemberat, bisa menggunakan batu bata, bisa menggunakan batu, bisa menggunakan genteng. Tapi kali ini saya menggunakan genteng. Dan perlu sahabat Niko Multimedia ketahui, untuk kolam yang panjang 2x3 ini diisi untuk indukan jantan dan betina yaitu satu-satu. Berarti indukan jantan 1, indukan betina 1. Sahabat Niko Multimedia, setelah kita sudah memilih indukan jantan dan indukan betina, yaitu ada 3 pasang dan sudah saya taruh di 3 kolam. Dan kali ini indukan-indukan ini yang masih tersisa, yang sisa, kenapa ini tidak saya ambil? Ini nanti akan saya tanyakan kepada Bung Wahudin. Kenapa Bung Wahidin ini kok tidak sekalian kita pijahkan? Ya sebenarnya sih memang untuk indukan sendiri ya. Indukan sendiri, kalau masalah indukan ini sebenarnya indukan betinanya itu sudah ada yang siap, masih ada yang siap ini. 1, 2, 3 indukan betina masih sudah siap. Cuma berhubung ketemunya kita indukan jantannya kurang, jadi kita pijahkan cuma 3. Setelah itu juga 3 pasang. Bung Wahudin, ini kan indukan sudah siap ditutuhkan ya, dikawinkan dengan indukan jantan dan betina, kemudian kita pisah. Apakah nantinya ini tidak takut telurnya keluar dari indukan betina? Kalau indukan betina sebenarnya bisa saja ya, telurnya itu nanti keluar sendiri ya. Kalau misalkan airnya bening, tapi kalau airnya keruh itu enggak bakal keluar telurnya. Keluar. Berarti ada perbedaan antara air jernih dengan air yang keruh? Ada. Itulah sebabnya mengapa yang namanya kita pemijahan menggunakan air bening ya. Itu air bening dan air yang baru diambil dari sumber air, bukan air jernih, bukan, dengan catatan bukan air yang ditampung ya. Entah ditampung 1 hari atau 2 hari, jangan. Yang penting kita air baru yang baru diambil dari sumber. Sahabat Niko Multimedia, perlu kita ketahui bahwa untuk proses pemijahan berarti harus diambil dari air yang baru diambil dari sumber mata air. Jadi bukan air tampungan 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Ya itu pun kita bicara lagi air bening ya. Air bening itu katakan ini mitos ya. Kita bicara mitos. Bicara katakan namanya lelucon. Itu air bening. Kalau yang namanya air bening itu mitosnya si lele itu ketakutan. Jadi kalau air bening itu lele ketakutan. Ketakutan biasa di air keruh, tiba-tiba di air bening dia takut takutnya namanya tiba-tiba kiamat, dia belum ada keturunan makanya dia cepet-cepet kawin. Kayak gitu, itu mitos ya. Itu cerita lelucon aja itu. Bung Wahudin,
Untuk proses pemijahan sendiri ini dilakukan pukul berapa? Itu biasanya yang saya sering lakukan itu posisi indukan jantan dan betina masuk ke kolam pemijahan itu habis asar, antara sekitar pukul 4 itu posisinya sudah masuk. Jangan terlalu siang atau terlalu sore, biar namanya proses, katakan yang namanya perkenalannya itu lebih lama. Kalau terlalu sore itu proses perkenalan antara indukan betina dan jantan itu singkat. Terlalu siang juga kurang bagus, itu menurut versi saya. Itu contohnya kalau yang namanya orang berpacaran itu, kalau namanya proses pasarannya lebih lama itu katanya lebih enak gitu. Contohnya ya gitu, sama yang saya lakukan sama ikan lele. Berarti pukul 4 sore ikan harus sudah masuk ke Udah kolam, masuk ke kolam pemijahan. ya gitu. Kalau melebihi maghrib nanti hasilnya bagaimana, Bung Wahidin? Hasilnya saya rasa kurang maksimal. Saya pernah mencoba, itu pun saya bicara kayak gini, saya pernah mencoba, pengalaman saya itu habis maghrib sampai saya pernah mencoba sampai pukul 8 malam juga pernah mencoba. Itu yang namanya ikan tidak keluar telur, posisinya tidak keluar telur, padahal posisi indukan itu benar-benar sudah siap, itu tidak keluar telurnya nggak keluar. Berarti kan tidak terjadi yang namanya perkawinan, tidak ada yang namanya pemijahan. Kan ngobrolnya di kolam yang khusus untuk pemijahan Ya. biar kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Oke. Oke ya, kita ke kolam pemijahan. Bung Wahidin, ikan indukan antara ikan jantan dan ikan betina sudah dimasukkan ke dalam kolam khusus untuk pemijahan. Nah, kemudian ini langkah selanjutnya yang Bung Wahidin lakukan apa? Setelah indukan jantan dan betina kita masukkan ke kolam pemijahan, itu setelah itu saya tinggal. Kenapa saya tinggal? Yang namanya kolam, kalau yang namanya kita habis udah masukkan indukan jantan dan betina, itu mereka butuh ketenangan. Yang namanya proses pemijahan butuh ketenangan. Biasanya kita butuh ketenangan, jadi jangan sampai namanya merasa terganggu oleh kehadiran manusia. Mereka pun butuh ketenangan, ya, butuh ketenangan untuk yang namanya proses pemijahan. Dan biasanya yang saya lakukan juga, kita bikin yang namanya tidak ada penerangan lampu, jadi posisi malamnya itu gelap, karena nanti malam itu antara pukul 10 sampai 11 sampai pagi, antara pagi jam 5 itu terjadi yang namanya perkawinan. Nah, besok paginya antara jam 7 sampai jam 9, lambat-lambatnya jam 9, kita nanti saya ke kolam, nengok kolam. Nanti udah kelihatan di posisi di gagaban ini sudah ada telur. Telurnya udah menempel semua di sini di gagaban, nempel di gagaban semua. Nah, nanti setelah telur udah ada semua, itu pun nanti ada telur yang posisinya nanti akan menetas, sama telur yang ketemunya tidak akan menetas. Gabuk istilah Jawanya itu, Telur gabuk ya? kuwuk, Iya. kayak gitu, kuwuk, kuwuk. Nah, Itu nanti kelihatan. bagaimana selanjutnya? Itu ciri-cirinya kalau telur yang nanti akan menetas, posisinya itu warnanya gelap, coklat gelap lah, pokoknya coklat gelap. Tapi kalau misalkan telur yang tidak akan menetas itu warnanya putih. Istilah orang pembeni bilang itu beras, ya, itu beras, warnanya putih. Nanti kelihatan posisi yang menetas yang banyak atau sedikit itu kelihatan. Nah, setelah nanti kelihatan telur itu pagi itu juga Jam 9. jam 9-an Ya. kita ambil indukannya kita ambil Tidak lagi ke kolam semula, ke kolam indukan kita ambil semuanya. Nah, ini nanti ini berarti 1 hari ya, 1 malam. Indukan bertelur, kemudian dipindahkan ke kolam semula yang tadi. Nah, ini nanti untuk pemijahan lagi berapa hari selangnya? Ini kalau untuk indukan sendiri, indukan yang setelah dipijahkan nanti siap dipijahkan lagi, itu kurang lebih kalau misalkan katakan alami, benar-benar alami, itu nunggu 3 bulan.
3 bulan baru bisa kita pijahkan lagi. 3 bulan baru bisa pijahkan. Tapi kita bisa persingkat waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan itu bisa persingkat dengan catatan ya satu tadi pakan, intinya kita pakan, pemeliharaan indukan biar satu telurnya cepat ngisi, yang kedua telurnya itu isinya tua, bukan telur-telur yang masih muda ya gitu. Diberi susu. Ya Susu itu ibu biasanya apa, tadi ya? susu, terus pakan-pakan kayak kodok, bekicot itu biasanya saya kasih. Dan kalau tiren itu saya kesampingkan, saya nggak kasih. Nah, perlu langkah itu. Kemudian ini Bung Maudin, tadi dijelaskan sebelumnya oleh Bung Maudin bahwa malam hari itu tidak boleh ada lampu, tidak ada lampu sinar ya yang dekat dengan kolam. Nah, bagaimana jika kita melakukan pemijahan pada bulan purnama? Itu kan nanti ada sinar, itu bagaimana hasilnya? Itu pun saya bicara mitos juga ya, mitos kalau sinar purnama itu biasanya ada yang mengatakan kurang bagus, ada yang mengatakan nggak masalah. Kalau saya sendiri itu memang menurut saya nggak masalah, tergantung indukannya. Kalau purnama kan berarti alami, bukan buatan, alami. Ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu posisi ketemunya namanya bulan purnama ada pemijahan ya. Tergantung versinya masing-masing biasanya gitu. Yang saya lakukan itu tidak ada masalah ya, gitu. Tidak masalah. Kemudian ini Bung Maudin, ini untuk jenis ikan sangkuriang. Iya, Ini untuk satu kolam ini nanti menghasilkan berapa bibit ikan lele? itu pun balik lagi tergantung pemeliharaannya. Yang namanya nyawa kita nggak bisa memprediksi. Nah, kayak ini hari ini hidup, besok mati, nggak tahu. Ya namanya juga tergantung yang namanya faktor rezeki atau hoki, itu pun pengaruh juga. Rezeki udah kita piara bagus-bagus dari mulai pemijahan, dari telur sampai jadi larva, sampai jadi benih, bisa laku terjual, tapi pertengahan jalan mati, itu pengaruh rezeki juga. Kadang yang namanya rezeki memang kita nggak tahu, faktor yang kuasa itu memang ya, tergantung pemeliharaan. Nah ini bicara yang namanya tadi katakan pemeliharaan, setelah indukan tadi kita pindah ke kolam indukan ya, itu nanti kakaban pun kita ambil. Ini kakaban kita ambil dengan catatan kita sudah menyiapkan kolam-kolam kosong yang sudah ada airnya. Itu berarti air yang sudah ditampung berapa hari atau air jernih? Itu Air biasanya dari sumber saya air. tampungan, nggak masalah air tampungan. Yang saya praktekkan antara 1-2 hari udah nampung lah, intinya air numpung. Nah indukan sudah diambil, kagaban kita semuanya diambil, Pindah ke kolam kolam yang sudah ada airnya, sudah kosong. ada airnya. Jadi ada perbedaan ya Bung Maudin. Untuk proses pemijahan itu harus menggunakan air jernih, air baru dari sumber mata air. Tapi untuk proses penetasan ini airnya bisa menginap, tidak masalah. Bisa. Kemudian pengalaman Bung Maudin sendiri, ini untuk jenis ikan ini menghasilkan berapa ekor bibit? Biasanya Kalau pengalaman saya yang 1 kali pijahan itu bisa menghasilkan kurang lebih antara 60.000 sampai 80 yang satu indukan. Satu pasang. Satu pasang indukan kurang lebih. Nanti kan ukurannya juga ngacak, ada yang ukuran masih kecil, yang sedengan, yang paling gede gitu. Nanti tinggal, karena namanya ikan itu enggak semuanya sama ukurannya nanti beda-beda, satu keturunan tapi ukurannya beda-beda, padahal usianya sama tapi ukurannya beda-beda. Nah untuk ini Bung Maudin, nanti ikan ini kita ambil, kemudian kita pindah. Selama proses pemecahan telur ya, menetaskan telur, ini harus diberi formula apa biar sukses? Saya katakan untuk formula sendiri, ini sebelum menginjak formula ya, itu kita kasih arahan dulu. Ini setelah tadi
kagaban kita ambil, kita masukin ke kolam-kolam penampungan yang sudah ada airnya, itu satu kolam satu kagaban. Satu kagaban. Nanti yang di samping-samping kagaban juga masih banyak yang ditinggal. Iya. Biasanya yang saya sering lakukan, kagaban sudah saya ambil, saya taruh di kolam-kolam kosong yang sudah ada airnya, satu kolam satu kagaban. Bekas kolam yang buat pemijahan ini kita airnya buang, ganti air baru, karena posisi baunya masih amis, jadi nanti menetasnya kurang. Tapi kalau misalkan menetas pun nanti ikannya cepat kembung larvanya karena baunya amis, airnya rusak, jadi nanti airnya kita ganti air baru. Kemudian ikut menetas lagi. Nanti menetas yang lagi. ya yang di samping, yang sisa-sisa ini ya. Iya, di luar kagaban itu masih banyak nanti. Ini selain dengan menggunakan paranet, kagaban sendiri ini bisa menggunakan bahan lain. Kalau sebenarnya ini cerita sebenarnya yang alami ada itu katakan ijuk ya. Tapi berhubung di sini ijuk susah, ya, kita bikin pakainya namanya paranet. Intinya untuk tempat telur saja, itu untuk tempat bertelur. Jadi nanti proses pemindahan telurnya itu lebih gampang. Kalau bahan lain ada itu yang alami itu ijuk, ya di model kayak gini nanti bisa. Sahabat Niko Multimedia, demikian tadi ya, itu cara proses pemijahan. Ini nanti akan saya tunggu kurang lebih besok pagi, yaitu pukul 9 pagi akan saya ambil ininya, kagaban-kagabannya untuk dipindahkan ke kolam yang baru. Dan terus ikuti video selanjutnya agar sahabat Niko Multimedia bisa lebih jelas, lebih terinci, yaitu proses pemijahan ikan lele menurut versi Bung Wahudin. Sahabat Niko Multimedia, setelah kita sudah melakukan proses pemijahan, yaitu ikan sudah kita tempatkan ke dalam kolam pemijahan semalam, yaitu kita masukkan pukul 4 sore ya, kemudian kita menginap 1 malam. Nah, ini pukul 9 pagi kita akan memindah kagaban ini, yaitu kagaban 2 ini nanti akan saya pindah ke kolam khusus untuk penetasan telur. Jadi untuk satu kagaban satu kolam, satu kagaban satu kolam. Dan terus ikuti video selanjutnya bersama Bung Wahudin untuk memindahkan proses kagaban-kagaban ini. Jadi kagaban-kagaban ini nanti akan dipindah, betul Bung Wahudin? Ya, ini rencananya setelah kita kemarin sore kita pindahkan, malam itu terjadi pemijahan, pembuahan. Nah, ini kita pagi jam 9 kita lihat ya, posisi indukan sudah bertelur atau belum. Nah, ini kita alhamdulillah dari indukan sudah ada telurnya, bisa dilihat ini telurnya berserakan Warna hitam ya. warna hitam. Ini di samping-samping kagaban banyak, ini berarti kemungkinan besar di kagabannya juga banyak. Ini banyak ya. Nanti kita pindahkan kagabannya ini untuk kita pindah di kolam penetasan. Ya, kita pindah. Pertama kita angkat pemberatnya dulu. Ini bisa dilihat di pemberatnya juga banyak telur yang menempel ya. Bisa dilihat. Kita angkat pemberatnya dulu. Mengangkatnya pun harus pelan-pelan ya, jangan sampai merusak telur.
sahabat Niko Multimedia, langkah yang pertama tadi pemberat kita ambil terlebih dahulu, kemudian ditempatkan di satu kolam. Nah ini untuk airnya apa harus diganti Bung Wadin? Kenapa ini airnya kok Kalau ini agak keruh? airnya air tandon ya, 2 hari. Jadi memang kita nggak menggunakan air baru, kita ada air tandonan. Tapi saya rasa itu nggak masalah, karena kalau misalkan air baru pun posisi kita kolam banyak, nggak mungkin kan kita langsung ngisi, waktunya kita nggak mencukupi. Tapi kalau misalkan sebelum pemijahan, jarak 1 hari atau 2 hari sebelum pemijahan, kita isi air di kolam-kolam yang nanti tujuannya untuk penetasannya, persiapan penetasan. Sahabat Niko Multimedia, ini telur-telurnya banyak sekali menempel pada kakaban yang tadi malam sudah ditaruh di dalam kolam khusus untuk pemijahan. Ini banyak sekali telur-telur yang dikeluarkan oleh ikan lele betina. Nah ini langkah selanjutnya, nanti kakaban ini akan diangkat untuk ditaruh di kolam khusus untuk menetaskan telur lele ini. Kakaban akan saya ambil. Ini bisa dilihat kakaban telurnya banyak kali yang menempel di dinding-dinding kakaban ini. Cara mengambilnya pun harus hati-hati, jangan sampai telurnya nanti rusak atau berjatuhan. Ini bisa dilihat, ini banyak sekali telur-telurnya yang menempel. Kemudian kita angkat dan kita taruh dan dimasukkan ke dalam kolam khusus untuk menetaskan telur ikan lele. Kemudian ini kakaban kita masukkan, dan untuk cara memasukkannya pun Terbalik, harus sama Bung Wadin. terbalik ini. Jadi posisi telur tadi yang di atas, kakaban maksud saya, kakaban yang tadi di posisinya di atas berisi telur, kita balik. Jadi yang nanti posisi telurnya di bawah. Oh gitu, dibalik. Ini dibalik ya, ini tadi di atas ya. Ya. Kita balik, jadi posisi telurnya di bawah. Harus hati-hati juga. Ya. Yang satunya kita ambil juga untuk ditaruh di kolam khusus untuk menetaskan telur. Ini bisa dilihat juga posisinya, saya katakan lumayan ya, lumayan banyak ini. Cuma ini karena kita indukan salin, katakan pertama di Bijaka, jadi posisi telurnya juga kecil. Ini kalau indukan salin yang di posisi telurnya kecil, tapi insya Allah walaupun kecil juga Menetas. insya Allah menetas. Sahabat Niko Multimedia, ini kita masukkan, dan ingat untuk memasukkannya harus dibalik. Dibalik. Jadi kakaban yang tadinya ketika di kolam pemijahan itu di atas, ini sekarang posisinya di bawah. Iya. Sahabat Niko Multimedia, setelah kita sudah pindahkan kakaban, ini langkah selanjutnya adalah kita pindahkan indukan dengan menggunakan alat apa namanya ini Bung Wadin? Ini sener ya, jadi kita Harus dua ini senernya. ya, kita menggunakan 2 biar agak lebih gampang daripada sener 1. Nah, proses pengambilan ikan lelenya bagaimana ini nanti? Ya tinggal nanti kita katakan posisi ini yang besar di posisi kepala ya, ini yang kecil buat untuk menggiring saja. Gitu.
pelan-pelan. Nah, Ini langsung dimasukkan ke dalam kolam indukan apa kolam khusus, Bung Udin? ini kita lihat karena posisi ikannya tidak ada cacat atau luka setelah pemijahan, kita masukkan ke kolam indukan yang semula ya, karena tidak ada cacat. Nanti kalau ada cacat itu baru kita pecahkan, kita masukkan ya. Ini walaupun ada luka, cuma lukanya sedikit. Biasanya yang saya taruh di kolam khusus untuk karantina itu yang lukanya itu lumayan parah. Lumayan parah. Sahabat Niko Multimedia, ini untuk indukan yang tadi malam dilakukan proses pemijahan. Ini indukan jantan, tapi lukanya sangat parah. Ini Iya, jadi tidak kita- kuat. kita Jadi pisah. dipisahkan ya, Bung Udin. Ya dipisah. Selama berapa hari, Bung Udin, ini nanti Ini kurang dipisahkan? lebih antara 7 harian. 7 hari dipisah. Bisa. Tidak diberi makan. Makan kita nanti lihat posisi antara 3 harian baru kita kasih makan sedikit saja. Nanti kalau 1 minggu sudah lukanya sudah katakan mulai pulih, mengering, nanti kita baru masukkan ke kolam indukan yang sama. Iya. Setelah kita sudah memindahkan kolam lele indukan ya, kemudian kakaban sudah dipindah. Ini langkah selanjutnya, kolam yang tadi malam dibuat untuk proses pemijahan ini mau diapakan, Bung Udin? Ini setelah proses pemijahan sudah selesai tadi, kakaban sudah pindah. Ini selanjutnya kita mengganti air dari kolam untuk pemijahan, kita ganti dengan air baru. Kita nanti buang, kita sisakan kurang lebih antara 5 cm. Yang penting dari posisi telur sendiri ini yang berserakan jangan sampai kelihatan, jadi masih tertutup air kurang lebih 5 cm. Karena kalau tidak diganti nanti timbulnya airnya rusak, nanti di saat larva menetas pun nanti larvanya akan kembung langsung mati. Itu biasanya kalau orang sini Tegal, wilayah Tegal bilang itu yang namanya ngapas. Ngapas itu posisi larva sudah menetas tapi nanti langsung mati. Tidak hidup ya? Tidak hidup, langsung mati, nanti putih semacam kayak ini ya namanya parutan kelapa kayak gitu. Jadi Ampas kelapa. ampas kelapa ya gitu. Itu ngapas namanya, ngapas. Nah, ini kita posisinya buang airnya. Nah, membuangnya juga pelan-pelan. Walaupun telur yang menetas katakan berserakan itu nanti posisinya melekat kuat ya, tapi kita harus pelan-pelan ganti airnya, buang airnya. Kita buang iringan pralon sedikit saja. Sahabat Niko Multimedia, ini setelah airnya sudah kurang lebih 1/4 ya, Bung Udin, Iya. ditutup kembali ini. Tutup kembali rapat. Kemudian ini dikasih air baru, Bung Udin. Ya, ini kita tambahkan air baru ya. Ini untuk satu biar air, biasanya kalau misalkan posisi kita nggak ganti air, posisinya baunya amis. Jadi kita untuk menghilangkan kotoran-kotoran tadi bekas pemijahan, nah ini kita ganti air baru posisinya. Sahabat Niko Multimedia, jadi perlu diketahui bahwa untuk satu pasang indukan, yaitu jantan dan betina satu kolam, ini bisa dijadikan 4 kolam. Yang pertama ini kolam yang tidak ada kakabannya adalah kolam bekas dari pemijahan, yaitu karena kita gunakan kembali karena banyak telur yang berserakan atau telur yang menempel pada terpal. Kemudian kolam yang lainnya adalah kolam kakaban 1, kakaban 2, dan yang ketiga adalah kolam yang bekas dari Untuk pemberatnya, karena menggunakan genteng itu banyak yang menempel pada genteng.
Eko Multimedia setelah kakaban sudah dipindahkan ke kolam khusus untuk menetaskan telur, ini langkah selanjutnya adalah kita tutup kolam tersebut, tujuannya agar telurnya menetas. Betul Bung Maudin? Ya, ini satu untuk melindungi biar yang namanya posisi telur tidak kena sinar matahari langsung ya, jadi air tidak panas. Ya, tarik lagi Mas. Kalau misalkan air panas, biasanya nanti posisi air berubah jadi cepat hijau. Akhirnya nanti di saat yang namanya larva menetas, itu dia akan kembung. Ini untuk mengurangi kena sinar matahari secara langsung. Ini biasanya menggunakan yang namanya media paranet. Tapi kalau berhubung ini kita paranetnya juga kurang peralatan ya, kita bisa menggunakan yang namanya terpal bekas bisa, atau semacam baliho juga bisa. Yang penting tertutup ya, ya, ini ya? intinya tertutup. Kita menggunakan prinsip ekonomi modal kecil tapi hasilnya besar. Nah, ini kalau kita kurang yakin terpalnya, tutupnya katakan untuk ini posisi misalkan terik matahari terlalu panas, kita juga bisa menggunakan ini katakan pelepah dari kelapa. Ini juga untuk mengurangi panas. Itu aja. Ini posisi kita yang namanya indukan tadi pagi jam 9 sudah dipindah dari kolam pemijahan ke kolam indukan yang semula ya. Nah, terus kakaban pun sudah dibagi, sudah diambil dari kolam pemijahan dibagi ke kolam kosong ya. Nah, ini kita bisa lihat dari kolam pemijahan sendiri ya, itu sisa-sisa telur yang di samping yang berserakan juga masih sangat banyak ya, masih banyak. Terkecuali di kakabannya sendiri juga banyak, tapi di luar kakaban juga masih banyak sekali telur-telur yang berserakan, bisa dilihat. Nah, ini kita bisa, ini sudah mendekati pukul 5, jadi ini udah saya katakan udah kelihatan nanti persentase antara nanti malam ya, persentase nanti malam telur yang akan menetas sama telur yang tidak akan menetas. Bisa dilihat ini ya, bisa dilihat ini sudah kelihatan telurnya. Kalau telur yang tidak akan menetas itu warnanya putih, tapi telur yang akan menetas nanti malam itu masih kelihatan warnanya coklat, masih kelihatan coklat nih ya. Posisi telurnya sendiri, dari posisi telur itu kelihatan bedanya antara telur yang tidak akan menetas sama nanti malam antara pukul 9 sampai 11 malam nanti yang akan menetas. Kelihatan bedanya dari segi warna. Nah, itu nanti setelah indukan kita ambil semua telur dari posisi kolam indukan sama kakaban yang sudah kita bagi di kolam penetasan, itu kita tutup semua ya dengan menggunakan media seperti paranet, bisa paranet, tapi kita di sini menggunakan ini ya, daun kelapa pelepahnya sama terpal bekas. Intinya kita ada penutup untuk mengurangi sinar matahari tembus secara langsung, kegunaannya itu. Ini pun karena faktor keterbatasan anggaran ya, jadi kita menggunakan ini. Lebih bagusnya memang menggunakan paranet, tapi dengan anggaran katakan minim seadanya, kita berusaha semaksimal mungkin menghasilkan benih-benih yang berkualitas tuh ya. Nanti posisi nanti malam antara jam 9 sampai 11 itu nanti kelihatan, sudah mulai kelihatan si telur itu berubah jadi larva-larva ikan, udah mulai gerak telurnya nanti malam.
Ini posisi kita sudah jam 4 lebih ya, nanti mendekati jam 5. Jadi ini udah saya katakan udah titik aman dari telur. Kelihatan sudah prosentasenya antara yang nanti akan menetas sama yang tidak, itu lebih banyakkan yang akan menetas. Ini mudah-mudahan dilihat dari ciri-ciri fisik telur tersebut. Posisi kakaban ya yang tadi pagi kita taruh di kolam penetasan. Kakaban ini kan kita bagi ya, satu indukan biasanya kita menyediakan untuk satu indukan, satu pasang indukan ya, satu pasang kita pijahkan itu menyediakan kolam ukuran 2x3 itu kurang lebih antara 10 kolam kalau hasilnya pengen maksimal. Nah ini awalnya kita jadi satu indukan kita menggunakan 3 kolam pemijahan 1, kolam penetasannya 2, karena satu pasang indukan yang kita pijahkan kita menggunakan 2 kakaban. Kita bagi 2 kakaban ini kita bagi masing-masing 1 kolam, jadi 2 kakaban itu jadi kolam yang kita gunakan 2 kakaban ini kita bagi ya. Ini kegunaannya apa ya, satu untuk biar telur nanti menetas. Kalau kita enggak masih kakabannya di situ, sistemnya di situ, itu si larva tidak akan kuat karena terlalu banyak telur. Nanti kalau menetas pun akhirnya kolam dengan ukuran kecil diisi puluhan ribu larva, tidak akan bertahan lama, kekuatannya paling 1 hari larva nanti bisa mati. Nah gitu, kita bagi biar hasilnya maksimal. Nanti kalau misalkan menetas, ini menetas nanti malam, ini kita pun nanti perlakuannya nanti malam kalau kita menetas, paginya nanti kakaban tersebut ini ya kita ambil, kita angkat. Ini kita kakaban nanti kita angkat. Jadi nanti posisi telur yang menetas jadi larva itu turun sendiri ke bawah, karena kita posisi kakaban kita taruhnya itu terbalik. Jadi posisi telurnya ada di bawah, posisi telur di bawah. Jadi nanti ini turun sendiri si larva itu nanti turun, terus nanti awalnya itu biasanya mengelompok berapa kelompok itu nanti jadi 1. Nah, paginya itu nanti kita ambil kakaban tuh. Nah, nanti setelah kakaban diambil, larva kelihatan berkelompok, selang 1 hari nanti mulai menyebar. Nah, setelah nanti larva menyebar, nanti jarak 2 hari, berarti 3 hari setelah menetas itu bisa kita kasih asupan pakan. Itu dengan pakan yang pertama untuk awal 3 hari awal itu ya, hari pertama saja itu kita kasih yang namanya kuling telur, yang setelah kita namanya direbus terus kita haluskan, bisa di blender atau diulek ya, intinya kita dilumat itu ya kuning telurnya. Nanti kita campur dengan larutan Yakult, itu pun cuma sedikit saja, jangan terlalu banyak Yakultnya. Biasanya untuk satu pasang indukan kita menggunakan 2 telur. Jadi nanti dicampur baru kita tebarkan di larva-larva yang telah menetas. Itu awal pakannya sebelum kita nanti menginjak pakan cacing sutra. Nah ini bisa dilihat ya, kolam-kolam kosong ini ada beberapa kolam kosong yang masih tersisa belum ada isinya. Nah ini kita nanti kegunaannya untuk persiapan larva-larva yang telah menetas, nanti usia kurang lebih antara 7 hari ini nanti kita pindah ke kolam-kolam kosong ini ya. Ini nanti mindahnya pun lihat posisi larva mana yang terlalu padat. Nah,
larva yang terlalu padat kita pindah nanti dibagi ya. Kegunaannya satu, biar yang namanya satu kolam itu tidak terlalu padat populasinya. Jadi satu itu, yang kedua kalau misalkan terlalu padat nanti posisi larva tersebut itu berebut oksigen, jadi tidak kuat nanti karena posisi kolam kecil, populasinya terlalu banyak, nanti berebut oksigen, akhirnya timbulnya mereka mati. Nah, nanti itu kegunaannya mengapa kita nanti umur 7 hari larva nanti kita pindah ke kolam-kolam kosong. Ini pun kolam-kolam kosong ini sebelumnya kita diperlakukan khusus, dalam arti kita memang dibersihkan sebersih mungkin, dengan katakan dengan disikat sampai yang namanya lumut-lumut bekas pemijahan sebelumnya atau bekas-bekas ikan sebelumnya itu hilang semua, jadi udah bersih semua. Kita baru isi yang namanya air dari sumber mata air yang ketemunya yang walaupun sudah nampung airnya, sudah ketemunya sudah antara 2 harian lah artinya itu. Jadi gunanya itu, nah, kalau misalkan kita membersihkan kolamnya tidak bersih, nanti timbulnya efeknya nanti ke depannya larva umur setengah bulan, umur ketemu 10 hari itu nanti timbulnya banyak hama penyakit, bisa berupa jamur. Nah itu nanti yang sangat membahayakan, itu serangan jamur, bisa ada namanya mati massal. Sahabat Niko Multimedia, kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu selama 3 hari ini, mulai dari persiapan kolam, kemudian pemilihan indukan, kemudian dipijahkan, dan kali ini yang akan saya lakukan adalah proses pemindahan pijahan, proses pemindahan kakaban maksudnya yang telah menetas atau keluar larva. Dan saya akan bertanya kepada Bung Wodin, setelah kakaban-kakaban ini kemarin kan sudah dilakukan proses pemindahan dari kolam pijahan ya, kemudian dipindah ke kolam penetasan khusus untuk penetasan. Nah, langkah selanjutnya nanti bagaimana yang akan dilakukan oleh Bung Wodin? Nah, ini yang biasa saya lakukan setelah kita lihat dari posisi telur menetas menjadi larva, itu kita nanti lihat paginya ini pukul antara 9-10 ya, kita lihat. Kalau toh misalkan dari posisi telur sudah menetas semua, kita buru-buru angkat. Tapi kalau belum ada yang belum menetas, kita tunggu sampai 9 sore. Ini berhubung kita ini sudah banyak yang menetas, kita angkat. Yang namanya baik kakaban atau pemberat, kita angkat semua. Nah ini nanti kita cuci. Nah ini juga nanti ada kegunaannya untuk menutup kolam. Kita cuci kakaban itu, karena kalau nggak cuci kita bau amis, takutnya nanti kena air hujan, juga pengaruh sama air yang di kolam. Nah ini mengapa kita harus cepat-cepat angkat karena udah menetas. Ini nanti kalau tidak kita angkat, posisi dari telur kan pasti ada di kakaban atau di pemberat yang buat biar kakabannya tenggelam, itu kan pasti ada yang nggak menetas. Itu nanti kalau yang nggak menetas itu, kalau nggak diangkat kakabannya, itu nanti merusak air. Jadi airnya nanti cepat berbau amis, dan larva-larva yang sudah menetas itu, telur yang sudah menetas jadi larva, nanti timbulnya kembung mati. Itu yang nanti yang disebut ngampas. Nah itu ya, kalau istilah orang sini, orang Tegal, ngampas. Jadi kita nanti harus cepat-cepat ambil kakabannya. Ini alhamdulillah juga sudah menetas banyak,
dan kita memijahkan dua juga yang memijahkan 3 indukan, yang menetas banyak 2, yang satunya indukan salin, jadi posisinya dia menetasnya sedikit. Nah, untuk pemindahan kakaban ini dari kolam penetasan telur, ini ada maksimal waktu yang harus diangkat tidak? Kalau maksimal waktu ya saya katakan tadi, kalau misalkan telur sudah menetas semua Harus diangkat. harus diangkat, tapi kalau ada yang belum menetas tunggu nanti sore itu. Dan sekarang sahabat Niko Multimedia, kita terus ikuti video selanjutnya, yaitu untuk mengangkat kakaban dari kolam yang khusus untuk menetaskan telur. Dan sekarang kakaban-kakaban ini sudah banyak yang mengeluarkan larva. Maksudnya telur yang menempel pada kakaban itu banyak yang sudah menetas dan menjadi larva. Terus ikuti video selanjutnya. Sekarang saya angkat ini, namanya penutup yang terbuat dari pelepah kelapa, karena modalnya yang sangat minim. Kasihan. Tidak ada dana untuk membeli paranet ini dengan menggunakan pelepah kelapa. Dan ini kakaban akan diangkat. Bung Udin, untuk larvanya ini mana yang bisa dilihat Ini agar posisi sahabat Niko bisa larva. mengetahui larva? Bisa kita lihat sini ya, itu larva biasanya mengumpul di pojok-pojok kolam atau samping-samping kolam. Bisa dilihat ini Ini ya. nah ini larva Ini sahabat Niko Multimedia, ini ternyata banyak sekali larva ini mengumpul, menggumpal dalam satu kelompok. Ini. Ya, ini adalah larva yang sudah yang sudah menjadi larva, maksudnya telur lele yang kemarin dipijahkan ini sudah menjadi larva. Dan posisinya ini menggerombol, terus ini juga menggerombol, ya. bergerombol. Jadi dalam satu gerombolan ya. Iya, jadi dia posisinya awal dia menetas ini menggerombol pojok-pojok samping-samping kolam, di tengah juga ada juga yang sudah menyebar atau berlari-lari juga ada, ini bisa dilihat, kelihatan juga. Nah, yang sudah berlari-lari ini ada. Nah, ini berarti dia ketemunya, katakan bisa jadi dia yang menetas pertama, jadi sudah ada tenaganya untuk berlari. Nah ini posisi telur-telurnya udah menetas ya, ini bisa dilihat. Memang alhamdulillah banyak. Makanya mengapa kita harus cepat-cepat juga mengangkat kakaban itu. Sekarang berarti kita mengangkat kakaban ya, Bung Ya, Udin? kita angkat kakabannya. Ini mengangkatnya juga harus hati-hati. Sama kemarin kayak waktu menaruh kakaban yang berisi telur, ini walaupun sudah menetas juga harus hati-hati. Nah, pelan-pelan. Nah. Ini bisa dilihat ya, posisi telur yang menetas itu warnanya putih. Nah, Oh, ini sahabat Itu. Niko Multimedia, ini yang warna-warna putih adalah telur yang gagal. Gagal produk berarti ya. Iya. Telur ini tidak menetas. Bangkar, kalau dalam bahasa Tegal ini namanya bangkar kuwuk. atau kewuk. Nah, ini warnanya putih. Jadi ini paranet kakaban ini yang terbuat dari paranet selanjutnya akan dibersihkan dengan menggunakan air, sekaligus nanti bisa difungsikan kembali ya, Bung Udin. Ya, ini satu difungsikan kembali untuk penutup. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya. Salam Niko Multimedia.